Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trendline serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Hari ini tanggal 30 Juli 2022, saya Yudi TW mencoba menganalisis pergerakan market ya, mulai dari forex, gold, dan oil dari tanggal 1 hingga 5 Agustus 2022. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu kita ketahui bahwa pada minggu kemarin, tepatnya pada Kamis dini hari, Bank Sentral Amerika sudah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin menjadi 2,5%. Dan minggu ini diikuti oleh Bank of England ya, menaikkan lagi suku bunga sebesar 25 basis poin dari 1,25 menjadi 1,5 ya. 1,5% ya untuk pound sterling. Jadi kita itu yang paling hangat untuk minggu ini. Oke, kita langsung aja menuju ke TKP, yaitu kita lihat ya, ini adalah kalender ekonomik dari tanggal 1 hingga tanggal 5 Agustus 2022. Kita runtut dari atas dulu ya. Kalau hari Senin biasanya minim ya, minim berita-berita high impact, paling-paling untuk kawasan Asia, Oceania aja ya, Australia sama New Zealand. Ya, ini kita lihat sini ada S&P Global Manufacturing, ini mungkin tidak begitu berefek lah ya. Ini ada Jerman, ada retail sales ya, dia dari malah terjadi penurunan ya, penurunan dari konsensusnya 0,2, previousnya 0,6% ya. Terus kita lanjut terus ke bawah, ini high impact juga, ini data euro malah terjadi penurunan dari previousnya ya. Terus kita lihat lanjut ke hari Selasa ya, tanggal 2 Agustus. Oh iya, Bank Australia juga ya menaikkan suku bunga ya, ini saya kelewat ya, sebesar 50 basis poin. Wow, ini high impact ini terhadap pergerakan dari Australian dollars ya. Semua pair, cross pair yang berbau Australian dollars itu akan bergerak ya. Ini tepatnya jam 12.30 waktu Makassar atau jam 11.30 waktu Jakarta ya. Ini ya, 135 ya. Sebelumnya menjadi 1,85. Jadi dalam 6 bulan ke depan bank berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunganya ya, karena untuk mengendalikan inflasi ya. Oke, lanjut ke hari ini Swiss tidak begitu berimpact. Terus Jot Slop ini sama. Nah, kita masuk ke hari Rabu. Hari Rabu ini ada berita NZD employment change ya, tingkat pengangguran, malahan tingkat pengangguran di sini malah menguat ya, turun ya untuk New Zealand. Kemudian S&P Global Service ini mengalami penurunan. Terus kita lanjut terus ke zona euro, high impact trade balance ya. Ini tapi untuk Jerman ini minus ya, trade balance-nya minus 13,86 miliar euro ya. Terus kita lanjut lagi ke
Ini belum ya, tidak begitu. Ini juga PMI. PMI ini lumayan lah ya, efeknya ini malahan terjadi penurunan ya, terkontraksi ya, tapi masih di atas 50 ya poinnya. Terus untuk PPI low sini, retail sales untuk minggu ini memang diwarnai dengan non-farm payroll ya pada hari Jumat. Ini PMI juga high impact ini jam 21.45 ya waktu Makassar, malah terjadi kontraksi ya di bawah 47 ya. Ini konsensusnya ya, previousnya 52. Ini juga akan menyebabkan pelemahan dari US dollar ya untuk minggu depan. Kemudian berita lainnya low impact. Nah, ini kita masuk ke hari Kamis. Hari Kamis leadingnya adalah kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Inggris ya, Bailey ya nama gubernurnya tuh, jadi dari 1,25 menjadi 1,5%, 25 basis point ya. Nah, ini akan membantu mengangkat, kemungkinan besar mengangkat pound sterling ya. Terus cut juga trade balance-nya untuk bulan Juni ada penurunan malahan ya, dari 5,32 menjadi 4,8 miliar Canadian dollar ya. Terus untuk trade balance trade balance Juni nih ya untuk Amerika tanggal hari Kamis ya jam 20.30 malahan terjadi peningkatan ya, minusnya berkurang ya, dari previousnya ya. Terus ini jobless claim juga ini akan berimpact high ya terhadap market pada hari Kamis ya. Nanti kita pantau terus setiap harinya di daily market outlook. Kita masuk ke hari Jumat. Nah, ini hari Jumat adalah non-farm payroll ya. Minggu pertama setiap bulan itu adalah jadwalnya non-farm payroll ya. Nah, ini tidak ada gerakan lagi di sini. Nah, ini cut sama cut ya. Canadian unemployment rate-nya naik malahnya. Tingkat pengangguran naik dari 49 sampai menjadi 5% ya. Change-nya ini malah jadi minus menjadi plus. Terus non-farm payroll kita lihat di sini tingkat pengangguran stabil ya, diprediksi stabil. Nah, yang bulan Juli adalah 372 menjadi 250, signifikan ini ya. Kalau misalnya hasilnya di bawah 250k itu akan melemahkan US dollar ya. Average earning kita lihat di sini stabil, non-farm payroll private-nya 381 menjadi 230. Nah, ini juga akan melemahkan mata uang dolar ya. Oke, jadi selesai untuk, jadi kita kita tandai bahwa hari Selasa ada kenaikan suku bunga dari RBA, Reserve Bank of Australia, menjadi 50 basis point ya, dari 1,35 menjadi 1,85. Terus hari Kamisnya adalah kenaikan suku bunga dari Bank of England ya, sebesar 25 basis point menjadi 1,5%. Dan yang terakhir adalah non-farm payroll ya untuk minggu ini ya. Oke, kita lanjut ke DXY. DXY kita cek ombak dulu untuk monthly time frame. Kita lihat di sini, ini bulan kemarin. Nah, ini kondisi pada closing candle. Ini sudah closing candle ya. Karena hari Senin sudah tanggal 1, berarti dimulai candle baru di bulan Agustus ya. Dan dia sudah menyentuh area supply dan dia turun dulu menuju ke area demand. Targetnya kemungkinan besar di area sini nih, 103.22 ya. Kita runtut lagi ke weekly time frame. Weekly time frame kita lihat di sini. Nah, sudah terbentuk new demand baru di sini ya. New demand baru nih akan mengkerek price menuju ke area yang terdekat adalah area 104 ini ya, di area sini. Jadi untuk minggu depan diprediksi akan terjadi pelemahan dari US dollar ya, secara teknikal ya maksudnya ya, bukan secara fundamental. Secara long term masih terjadi penguatan di US dollar. Kemudian untuk time frame daily chartnya sudah terbentuk new base baru, mengeliminasi area demand di sebelah kiri, berarti price berpotensi menuju ke area
sideway di sini. Area yang sering kali disentuh adalah area flip zone-nya di sini di area 104. Daerah 104 gitu ya maksudnya ya. Jadi downtrend, exponential moving rate-nya kita lihat di sini sudah berada di atas ya, sudah memotong candlestick dan terus ini menandakan bahwa price akan drop ya untuk indeks US dollar time frame daily ya. Jadi sudah semua selesai. Kita lanjut lagi ke euro dollar. Kita cek ombak dulu di monthly time frame. Monthly time frame kita lihat ini adalah targetnya 0,98 tapi ini sudah close candle, kemungkinan besar untuk minggu depan untuk bulan depan masih terus akan menuju ke area demand ya. Ini ada titiknya, berarti bodinya di bawah 50%, tapi kita bisa merepresentasikan bahwa price masih akan terus downtrend ya untuk time frame monthly. Untuk time frame weekly malahan beda dengan monthly ya. Untuk weekly kita lihat di sini euro dollar ini adalah area flip zone-nya di sini, targetnya ke sana gitu ya. Dari current price targetnya sekitar 137. Maksimum dia nanti naik ke 1.0477 ya. Setelah dia menyentuh ini biasanya price akan drop lagi ya menuju ke area demand. Jadi weekly uptrend. Terus kita lihat juga di sini untuk daily time frame. Daily time frame sideway-nya menjenuhkan sekali ya, naik turun. Kalau Anda buy ya di time frame kecil, low time frame, Anda bisa bolak-balik dapat profit ini ya. Di area supply Anda sell, di area demand Anda buy ya. Jadi naik turun. Range-nya lumayan sini ya, kita lihat sini sekitar 184 pips ya, naik turun selama ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 hari naik turun menjenuhkan sekali ya. Kalau kita lihat Fibonacci retracement-nya, dia targetnya saya menilai di area 61,8, jadi masih ini area 50% aja belum tersentuh ya dari total kejatuhan. Totalnya sekian 666 pips ya, jadi minimal dia korek 50% ini dia belum. Jadi market masih terus merespon bahwa price akan berpotensi menuju ke 61,8, maksimal dia ke 1.0440. Dari sini baru dia akan drop lagi, mungkin jaraknya mungkin 1 minggu, entar 2 minggu, 3 minggu kesininya ya. Oke, lanjut ke time frame 4. Nah, ini sudah ada tanda-tandanya untuk uptrend untuk minggu depan. Ini sudah terbentuk new base respected price dia dan berpotensi, ntar dulu ya, hilang lagi dia, berpotensi price akan uptrend ya menuju ke 1.029 ya di area sini. Dari area sini di break baru dia akan ke 1.043. Jaraknya dari current price sekitar 200 pip. Kalau kita proyeksikan dengan tadi DXY masuk akal juga, karena DXY targetnya di area 104 ya. Ini juga area 104, 104 ya. Ya, dikira-kira seperti gitulah ya. Oke. Terus kita lanjut ke pound dollar sekarang ya. Jadi kalau weekly outlook-nya kita hanya sampai time frame 4 saja ya, nggak perlu time frame 1. Kita ke pound dollar. Oke, cek ombak dulu di time frame monthly ada correction, ini sudah close candle, ada potensi memang price naik ke 1.2571, tapi ini jaraknya emang jauh ya, sekitar 388 pips lagi untuk minggu depan ya. Terus dari situ kita masuk ke time frame weekly time frame. Nah, price sudah menyentuh area supply, targetnya tetap di 1.2540. Di sini saya sudah garis ya. Dari sini baru price akan jatuh. Jadi dari sini menuju ke sini bisa 1 minggu atau 1 minggu setengah atau bisa 2 minggu ya, 2 minggu ke depan lagi. Kemungkinan besar bulan Agustus dimulai dari hari Senin price akan mulai correction ya setelah terjadi downtrend yang begitu dalam ya. Ini kita lihat kalau kita tarik dari Fibonacci retracement-nya dari swing high di sini ya, swing high-nya di sini. Tarik ke swing low di sini, area 61,8 pas di area correction-nya. Area 50% juga belum terkoreksi ya. Jadi
masih bisa naik ya untuk minggu depan. Untuk time frame daily, nah saya sudah gambarkan ininya, Fibonacci-nya dia sudah melewati 61,8% ya, sudah melewati 61,8%. Jadi ada potensi price menuju ke area 100% nanti di endingnya di area sini ya. Di area berapa ini? Berapa persen sini ya? Tapi kalau udah begini, biasanya kalau sudah melewati dari 61,8 ini sudah tidak valid lagi. Kita bisa geser ke swing high berikutnya, yaitu di sini ya, swing high yang sebelumnya ya, major swing high-nya ya di sini. Berarti targetnya 61,8 itu adalah di area sini ya, di area 2313. Oke, lanjut ke time frame 4. Time frame 4 sama halnya, ini sudah terbentuk new demand baru di sini ya, dan ini akan mengkerek price menuju ke area supply ya, di area 2268 untuk minggu depan dan seterusnya sampai 1.23. Kita mengingat bahwa ada kenaikan suku bunga menjadi 1,5% itu mungkin akan membantu investor untuk melakukan pembelian dulu terhadap pound sterling ya, terhadap US dollar. Jadi potensi penguatan tetap pasti akan terjadi. Exponential moving average-nya juga sudah di bawah di sini, dia mengikuti dan sebagai area support ya, area support, dan terus kemungkinan besar akan naik untuk minggu depan. Kita lanjut ke Australian dollars yang rencananya akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point untuk minggu ini. Kita cek ombak dulu di time frame monthly. Time frame monthly, price berpotensi kembali menuju ke area demand dulu. Dari area demand baru dia akan balik ya. Kalau kita lihat di sini tidak maksudnya tidak smooth ya, tidak begitu jelas ya. Kita cek lagi di time frame weekly time frame. Inilah targetnya 0.7158, price akan kembali menuju ke area demand. Kita mengingat bahwa sini sudah tereliminasi, berarti dia naik dulu ke sini baru dia akan drop lagi. 1 minggu sini, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu ya, mungkin sekarang bulan Agustus, bulan September ya, mungkin mulai jatuh ya, drop kembali. Kemudian untuk time frame daily, saya sudah gambarkan Fibonacci retracement-nya. Ini dari swing high ya, kita tarik menuju ke swing low di sini ya. Ini swing low-nya di sini, berarti sedikit lagi 61,8 dan target di 7159 sini. Setelah di area di sini, price berpotensi akan drop lagi ke bawah ya, dibantu oleh kenaikan suku bunga dari Bank Australia. Nah, untuk time frame H4-nya sudah terbentuk new demand baru gini, dan price berpotensi akan terkerek terus menuju ke 0.71-an ya di sini ya. Jadi siap-siap buy untuk minggu depan, ada potensi profit yang akan mengintai Anda. Ya, lanjut ke saudara sepupunya adalah Kiwi dollar ya, New Zealand dollar US dollar. Kita cek ombak dulu di time frame monthly chart, dia sudah menyentuh area demand dan berpotensi kembali menuju ke area supply ya, di 6465 di area proximal lainnya. Kemudian terus kita lanjut ke time frame weekly chart ya, weekly chart. Nah, price sudah berada di area demand dan ini sudah tereliminasi di sini, berarti potensi price ke 0.65 sangat besar ya untuk minggu ini hingga 2 minggu ke depan ya. Ya, jaraknya sekitar 225 pips untuk weekly time frame ya. Kita time frame daily chart. Saya sudah tarik ini Fibonacci-nya di sini, dia sudah melewati 61,8 dan uptrend masih terus akan berlanjut ya menuju ke 0.65 di sini. Ini saya lagi ya, ini ya agak kurang enak ini perut. Nah, ini di daerah 0.65 untuk Kiwi dollar. Untuk time frame H4 nggak jauh beda dari time frame daily chart. Price untuk minggu depan sini sudah menyentuh area demand, ini belum tersentuh, ini terbentuk new supply baru di time frame H4 dan price akan terus berpotensi menuju ke 0.65 di sini ya, dalam 2 minggu ke depan ya.
Ya mungkin ini dia landai ya, apakah akan terjadi imbalancing ya menuju ke sini ntar untuk 2 minggu ke depan ya. Oke, kita lanjut ke indirect currency adalah dolar yen. Dolar yen monthly time frame downtrend ya. Target 129.74 ini masuk akal sekali ya. Sangat masuk akal mengingat ada terjadi pelemahan di US dollar untuk minggu ini hingga minggu depan, dan akan membantu yen terjadi penguatan ya, correction yang wajar ya, karena selama 3 bulan ini 2 bulan ini tidak normal. Targetnya 129.74. kemudian untuk time frame weekly chart ya, weekly chart, nah ini sudah confirm, ini respected dia di sini, berarti berpotensi menuju ke 129 ya. Ini area flip zone, ini saya garis 130.44 hingga 129. Untuk time frame daily chart dolar yen, nah respected price di sini sudah terbentuk new supply baru di sini, dan terus akan mengkerek price menuju ke 130 di area flip zone di sini ya untuk minggu depan ya. Atau setelah dari sini baru ntar kita lihat lagi apakah ada potensi kembali menuju ke 127 ya. Tapi yang terdekat adalah 130.11. Time frame H4. Time frame H4, nah price naik kemarin menyentuh area supply, dan dia akan turun lagi menuju ke area demand, dan seterusnya menuju 120 130-an di area warna biru-biru ini ya. Itu targetnya ya. Ya, kita lanjut ke Amerika Utara, yaitu dolar luni ya. Dolar luni cek ombak dulu di monthly time frame. Tetap target utamanya yang terdekat adalah 101.3320. Area proxima lainnya berarti ada potensi untuk cut dia setelah dia mengeliminasi area supply, dia turun dulu menuju ke demand, dari demand baru dia naik lagi ke 1.33 ya. Untuk time frame weekly chart, nah ini sudah kelihatan selama ini 2 minggu yang lalu di sini, ini minggu yang kemarin ini ya, minggu ini dan minggu depan price berpotensi menuju ke area kotak warna biru ini ya. Untuk lebih detailnya kita lihat di time frame daily ya, kemana arahnya. Nah inilah dia arahnya, price berpotensi untuk masuk ke area 1.2 ini ya, ini area ini 1.2583 ini, kembali ke sini dia. Jadi jaraknya dari current price sekitar 200-an pips lagi, ini sangat possible ya, masuk akal sekali. Kemudian untuk time frame H4, nah sudah terbentuk new supply baru di sini. Nah ini akan mendorong price terus yang menuju ke 1.2715 area distal lainnya, kemudian di 1.2702 di area proxima lainnya untuk minggu depan ya. Oke, yang terakhir adalah indirect currency adalah dolar Swiss yang selalu menggunakan suku bunga negatif ya sebagai safe haven. Monthly chartnya naik turun dia selama 1, 2 bulan, 3 bulan terakhir dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, tapi cenderung dia sideways down ya. Targetnya yang terdekat adalah 0.9327, jadi jaraknya dari sini sekitar 200-an pips lagi ya, nggak jauh untuk area demandnya. Kemudian untuk time frame weekly chart, nah ini dia sudah menyentuh area demand, dan untuk minggu depan berpotensi akan tereliminasi dengan target 9302 ya. Ini adalah extended range candle, adalah impulse, dan ini adalah correctionnya gitu ya. Jadi target dari sini kemungkinan besar mungkin 2 minggu ke depan baru nyampe sini, baru dia akan naik lagi ya menuju ke 1.00 lagi ya. Jadi wajar jika terjadi pelemahan ya di US dollar. Kemudian untuk time frame daily chart, gambaran terkecil dari time frame weekly chart, berarti sudah terbentuk new demand, ini akan tereliminasi. Yang terdekat targetnya dari sini, kemungkinan setelah dari sini, ini ERC ini harus ditutup. Setelah dari sini baru dia akan up lagi menuju ke 1.00 ya untuk Swiss. Time frame H4. Time frame H4. Nah, ini sudah terbentuk new demand baru di sini. New supply, berarti price berpotensi akan turun ke 937 area proxima lainnya ya. Jadi pantau terus pair-pair kesayangan Anda dan gunakan stop loss ya jika Anda OP. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu adalah gold, XAU US dollar ya. Kita balas pelan-pelan. Monthly time frame
frame sudah close candle ya. Tapi kami berpikir bahwa ada mungkin setengah bulan ke depan ada terjadi correction ke 1800. Dari 1800 baru dia akan terus akan membabat ini area base ini, targetnya yang terdekat adalah 1592 untuk monthly time frame, mungkin akan dicapai mungkin sampai akhir tahun mungkin ya. Nggak bisa memprediksi waktu tempuhnya. Ini untuk weekly time frame saya sudah gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing high di sini ya, menuju ke swing low di sini. Area minimal di area 61,8% adalah area possible sekali ya, area correctionnya di sini. Jadi setelah penurunan sini dia naik minimal di 61%, baru dia akan drop lagi. Jadi untuk minggu depan masih uptrend ya untuk gold. Jangan dilawan dengan sell. Kumarahi ki. Nah, oke, ini close candle sudah di atas 61,8%. Waspadalah dan waspadalah terbentuk new demand baru. Berarti price berpotensi menuju ke area sini 1800 ya, maksimal 1807. Dari sini baru Anda boleh gunakan sell limit di area sini ya. Area 1800 ini adalah area flip zone di sini, berarti silakan Anda melakukan posisi selling position untuk menuju ke sini. Tapi dari sini jaraknya ya sekitar 2 mingguan lah ya. Ini mungkin 1 minggu naik, terus 1 minggunya turun ya. Minggu depan masih up ya. Terus untuk time frame H4, nah respected price di sini, wow bahaya ya. Ini akan tereliminasi target 1786, tidak jauh-jauh 1786, habis itu 1800. Dari 1800 dia melewati 2 base dulu di sini, baru dia akan drop lagi ya. Jadi jaraknya ini ya mungkin sekitar 1 minggu di sini ya, seperti yang saya jelaskan tadi di time frame daily. So waspada terus di gold. Banyak yang MC ya di gold ya, karena tidak memperhatikan money management. Dan ini exponential moving average masih jauh di bawah, dan terus dia menjauh dari current price ya. Ini menandakan bahwa akan terjadi imbalancing ya, menuju ke supply ya. Oke, yang terakhir pembahasan kita adalah oil weekly time frame naik ya. Monthly dulu lah kita bahas ya. Monthly chart dia sudah menyentuh area demand. Dari kemarin sudah menyentuh area demand ya. Mungkin untuk dalam tempo beberapa bulan ke depan price terus akan, karena sini respected di sini, berarti price berpotensi menuju ke 75 area 33 areanya 1300 pips ya. Kemudian untuk time frame daily chart kita lihat weekly chart ya, ini kita lihat ini ada sudah terbentuk new base baru sini, berarti price berpotensi naik ke area 108 ya, maksimal. Minimal nanti kita lihat di time frame daily chart ya, time frame daily chart di sini kita lihat. Nah, area maksimal adalah di area 109 sini ya. Price, tapi ini dulu dilewatin, dari sini baru dia akan ke 109. Dari 109 baru dia akan drop lagi menuju ke 91 ya. Untuk time frame 4 juga sama, masih ada potensi naik untuk minggu ini menuju ke area 105 terus hingga ke 109. Ini saya belum gambar. Area demandnya, area supply-nya adalah di sini. Oke. Ya, kira-kira di area 108 sini baru dia price akan drop lagi ke bawah. Oke, mungkin cukup itu dulu aja market outlook untuk minggu ini dari tanggal 1 hingga tanggal 5 Agustus ya 2022. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut supply demand imbalance, saya sudah menerbitkan bukunya tahun kemarin dan bisa diorder di Shopee ataupun di Tokped ya. Bisa juga dicicil ya selama 6 bulan, 12 bulan ya. Hitung-hitung investasi atau langsung saja japri saya. Nanti kita setelah ditransfer baru kita kirimkan bukunya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat. Wassalam. Thanks for watching.